Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan, nama Bapak Muhammad Milal, SPD, pengajar PJOK di SMA Negeri 1 Cisaat. Dalam kesempatan ini Bapak akan membahas video pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran Bapak yaitu PJOK atau Pendidikan Olahraga Jasmani dan Kesehatan. Nah, fokus yang akan kita bahas materi untuk kali ini adalah terkait di bagian kesehatannya. Jadi bukan tentang olahraga ataupun pendidikan, permainan dan yang lain sebagainya, tapi tentang kesehatan yaitu HIV AIDS. Materi HIV AIDS ini kita pelajari di kelas 11, materi terakhir eh, yang murni teori, tidak ada prakteknya. Jadi tidak mungkin kita praktekkan HIV AIDS. Jadi cukup kita pelajari agar terhindar dari yang namanya HIV AIDS itu sendiri. Kenapa ini harus kita pelajari? Kenapa sih mungkin kalian bertanya, Pak, aneh ayah HIV AIDS, belajar HIV AIDS di PJOK, yang mana biasanya belajarnya itu di lapang, langsung main bola, bermain basket, dan lain sebagainya. Nah, ini lanjutan dari materi kelas 10 sebetulnya. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang pergaulan bebas. Nah, bahaya-bahaya pergaulan bebas itu seperti apa? Efek yang paling berbahaya ketika pergaulan bebas, salah satu di antaranya adalah penyakit HIV/AIDS atau penyakit kelamin. Ya, ini bisa saja menyerang ke semua orang. Dan menurut statistik yang ada, ini rawan di usia remaja dan dewasa awal. Jadi usia-usia seperti SMA kalian ini itu sangat rawan terhadap HIV/AIDS, tergantung pergaulan kalian yang tadi. Bapak percaya untuk siswa Smacis tidak ada yang pergaulannya pergaulan buruk. Insya Allah pergaulan sehat semua. Tapi tetap harus kita pelajari agar kita bisa terhindar, agar kita tahu teori ilmunya, agar eh, orang yang HIV/AIDS itu seperti apa, penderita HIV/AIDS itu seperti apa, penanganannya seperti apa, agar kita tidak salah kaprah dalam menanganinya. Nah, daftar isinya ini ada 6 submateri yang akan kita bahas hari ini, yaitu sekilas tentang HIV ataupun AIDS. Yang kedua adalah gejala HIV/AIDS itu, yang ketiga fase-fase yang ada dalam HIV/AIDS, yang keempat penularan HIV/AIDS itu seperti apa, pencegahan HIV/AIDS, dan terakhir penanganan terhadap HIV/AIDS. Nah, pengantarnya setiap pergaulan selalu ada risiko, terutama jika kita bergaul tidak pilih-pilih teman, sehingga kemungkinan kita terjerumus pada pergaulan bebas. Salah satu risiko pergaulan bebas adalah terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Supaya kita tidak terjangkit risiko tersebut, maka perlu dipelajari tentang penyakit HIV dan AIDS. Nah, itu sedikit pengantar tentang HIV/AIDS. Nah, ini pembelajaran tentang HIV/AIDS-nya sendiri. Nah, ini HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, memang selalu disandingkan HIV/AIDS. Jadi, orang-orang mungkin mengira bahwa itu adalah satu kesatuan, sedangkan HIV dan AIDS itu berbeda dalam satu kerangka yang sama. Seperti apa maksudnya? Kita jelaskan dari HIV itu sendiri. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus atau jasad klinik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, dalam tubuh manusia itu ada sistem imunnya sendiri, yang mana eh, tugas utamanya itu adalah ada di sel darah putih. Nah, jadi virus HIV ini menyerang sel darah putih kalian. Ketika virus itu masuk ke dalam jaringan darah, masuk ke dalam sel-sel tubuh, itu menyerangnya itu adalah sel darah putih, yang mana ibaratnya itu adalah bodyguard atau yang menjaga tubuh dari virus-virus tersebut. Nah, ketika si sel darah putih itu diserang oleh virus HIV ini, itu otomatis sistem imun kalian akan turun. Dampaknya nanti seperti apa? Otomatis kalau misalkan sistem imun kalian turun, itu akan gampang terserang penyakit. Jadi ini itu adalah HIV itu adalah seperti gerbang untuk membuka virus-virus yang lainnya agar dapat mudah masuk tanpa ada filter dari sel darah putih tersebut. Nah, itu yang berbahaya. Nah, AIDS berbeda dengan HIV. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS itu adalah fase terakhir dari HIV.
Nah, tadi kan di daftar isi ada yang namanya fase HIV/AIDS. Itu ada 4 fase nanti kita pelajari, tapi ini adalah HIV menuju AIDS itu tidak dalam waktu sebentar. AIDS itu sudah tingkat ibaratnya sudah stadium akhir kalau penyakit yang lain. Jadi ketika HIV itu sudah sangat parah, sudah si sel darah putihnya sudah kandungan virusnya itu sudah terlalu banyak, sistem imun kalian sudah sangat lemah, itu efek terakhirnya adalah AIDS. Nah, dampak paling parah dari penyakit AIDS itu apa? Itu menyebabkan kematian. Biasanya yang sampai mengidap HIV sampai ke tahap AIDS itu hidupnya tidak akan lama. Paling 2 sampai 3 tahun itu sudah innalillahi wasalam ya. Nah, itu makanya sangat berbahaya meskipun sekarang proses dari HIV menuju AIDS-nya itu dalam hitungan tahunan, tapi HIV AIDS itu penyakit seumur hidup dalam artian sekali kalian kena HIV positif itu nggak akan kalian menjadi negatif, nggak seperti COVID misalkan aina nu rame positif positif positif, tapi kan ada meskipun obat fixnya itu belum ada tapi kan kita bisa penanganannya sudah ada sehingga nanti akan menjadi negatif. Nah HIV itu tidak ada yang namanya oh setelah di apa eh, dinyatakan positif HIV penanganan 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 kasih ini kasih itu segala macam dia jadi negatif seminggu kemudian sebulan kemudian berapa tahun kemudian itu tidak ada. HIV itu dari kalian kena wayahna sampai kalian meninggal sampai kalian mati itu kalian apa bukan kalian maksudnya pengidap HIV itu positif positif HIV. Nah, jadi HIV itu memang belum ada obat yang eh, manjur untuk menghilangkan sepenuhnya HIV tersebut. Nah, sejarahnya sendiri HIV/AIDS itu dari mana sih? Sebetulnya ini ada SIV yaitu Simian Immunodeficiency Virus. Nah, bedanya adalah tadi mah human, ini simian. Simian itu apa? Itu adalah simpanse. Ya, jadi awalnya tina simpanse, penyakit simpanse, penyakit hewan. Sama seperti pandemi-pandemi yang sekarang ini, misalkan COVID. Awal mulanya katanya dari kelelawar. Terus dulu ada flu babi dari babi. Terus ada flu burung dari burung. Nah, terus ada zaman dulu lagi itu ada eh, Black Plague atau plague hitam di Eropa abad pertengahan itu penyakitnya dari tikus. Nah, jadi memang ketika hidup ini tidak higienis, apalagi kita hidup dengan hewan, itu resikonya sangat tinggi. Ini kenapa simpanse dari penyakit simpanse bisa sampai ke manusia? Ini awal mulanya dari sejarahnya itu sejarah yang tercatat, itu yang tercatat di sejarah itu sekitar tahun 1800-an. Dimulai dari Afrika Tengah. Ketika masyarakatnya belum terlalu maju pemikirannya sehingga mereka makannya itu berburunya itu simpanse. Simpanse itu diburu, dagingnya dimakan. Nah, si simpanse yang memiliki penyakit SIV ini akhirnya dagingnya dimakan, virusnya mengendap di tubuh manusia sehingga jadilah si virusnya itu human immunodeficiency virus atau HIV. Nah, dari situ menular, 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 menular sampai akhirnya bukan hanya di Afrika. Tahun 1970-an itu mulai terdata di Amerika. Dari 1970, 80, 90 sampai ke sini itu sudah worldwide atau seluruh dunia sudah kena yang namanya HIV, sudah termasuk pandemi. Nah, itu sedikit sejarah tentang HIV AIDS. Nah, lanjut kita ke gejala HIV AIDS. Gejalanya itu sendiri sebetulnya tidak ada yang khusus yang mencirikan bahwa si A itu HIV AIDS. Tidak seperti misalkan COVID tandanya oh si ieu mah COVID lantaran bersin-bersin bersinnya kia segala macam. Itu ada khusus seperti apa ketahuan. Nah, sedangkan HIV itu tidak. Gejalanya gejala standar, demam, panas dingin, kelelahan dari otot. Itu hal-hal sederhana yang mungkin kalian mungkin
pernah kalian alami, tapi bukan berarti ayeuna demam saeutik, panas dingin saeutik, HIV, HIV, HIV. Tapi kan HIV itu tidak mudah penyebarannya. Ada penyebaran khusus yang mana dari si satu orang ke orang lainnya itu menularnya seperti apa. Kalau misalkan kalian merasa dasar apa pergaulan bebas, tidak tidak jarum suntik sembarangan, itu ya mungkin memang demam biasa, panas dingin biasa. Tapi kalau misalkan pergaulan bebas, terus menggunakan alat jarum suntik seenaknya, drugs dan lain sebagainya, demam, panas dingin, sakit sedikit itu harus segera diperiksakan. Nah ini itu kata kuncinya. Ketika kalian merasa bahwa gejala-gejala ini muncul karena kemungkinan kontak dengan orang pengidap HIV/AIDS positif, itu harus segera diperiksakan karena tidak ada gejala khusus yang menandakan bahwa seseorang itu terkena HIV/AIDS. Jadi memang harus dites, ya. Nah nanti ada fase-fasenya yang mana akan muncul di tes itu jadi positif ataupun ketahuan ataupun tidak. Itu gejala. Nah, ada juga gejala untuk AIDS. Gejala AIDS itu berbeda, jadi sudah lebih spesifik. Nanti penyakitnya itu sudah penyakit parah, karena memang si yang tadi Bapak bilang bahwa sel darah putihnya sudah menurun, kualitasnya sudah menurun, kuantitasnya juga sudah menurun, sedangkan virus si HIV-nya itu sudah tinggi, makanya sudah parah. Ibaratnya ek diserang ku naon wae geus laledes, ku flu biasa wae ge ripuh nepi ka sabulan gitu kan, yang penyakit AIDS itu. Nah, itu akan lebih lebih terlihat, jadi lebih berbahaya untuk AIDS. Itu untuk gejala HIV dan AIDS. Nah, ini fase HIV dan AIDS. Itu ada empat. Yang pertama fase window period atau fase jendela, periode jendela. Yang kedua fase asimptomatik atau fase ini istilah-istilah seperti COVID ya, fase asimptomatik, fase simptomatik itu ketika tidak ada gejala, simptomatik itu gejalanya muncul dan terakhir ini adalah yang paling parah fase AIDS. Yang pertama itu adalah fase window period atau periode jendela. Ini adalah fase awal ketika kalian kontak, ketika si virus itu masuk ke sel darah kalian, ke jaringan darah kalian, sel darah putih, sorry bukan kalian, maksudnya untuk penderita. Nah, ini biasanya lamanya sekitaran paling lama itu fase ini itu hanya 6 minggu. Ini ketika dites pun nggak akan muncul karena kalau misalkan tesnya itu berupa mencari antibiotik HIV, jadi kan tubuh itu ketika ada virus nih, ada virus, otomatis sistem imun tubuh itu akan membentuk counter virusnya, maksudnya membentuk apa lawannya untuk menghadang si virus tersebut. Jadi dalam waktu 6 minggu pertama itu si sel darah putih masih mempelajari, ibaratnya mempelajari, masih meraba-raba, ya naon ya, ada virus anyar, kela ulang pelajari lah, jadi masih belum ada apa obat alami dari si selnya itu, jadi belum muncul ketika dites. Ini tidak akan ketahuan bahwa si A, si B itu sudah terkena HIV. Tapi meskipun sekarang apa di tes itu tidak muncul bahwa dia positif, tapi tetap dia sudah positif HIV kan si virusnya sudah masuk. Nah, ketika sudah masuk sudah mencampur dengan sel darah putih yang tadi Bapak bilang, dia selama apa seumur hidup udah menjadi positif HIV. Dan dari fase window period ini sudah dia bisa apa menularkan virus tersebut ke orang lain. Jadi bukan berarti ayeuna kalem genep minggu masih kena bebas, masih kena penanggulangan bebas, masih kena drugs, jarum suntik segala macam bebas nggak akan menular. Tidak, tapi kan itu sudah ada di dalam tubuh kalian, di tubuh si penderita tersebut. Jadi sudah bisa ditularkan. Nah, ini adalah fase window period, fase awal. Nah, fase yang kedua dan ketiga ini fase asimptomatik dan fase simptomatik itu rentangnya lama sekali hingga sampai ke fase AIDS ini, fase AIDS terakhir. Fase asimptomatik atau yang tidak ada gejala, ini tadi ketika tidak ada gejala yang apa berat, demam, panas dingin, nyeri otot dan lain sebagainya, pusing segala macam,
Itu itu gejala-gejala biasa, bahkan tidak ada apa namanya gejala khusus yang terlihat. Misalkan contoh kan, nah kalau yang fase simptomatik itu contohnya nanti gejalanya itu ada eh, pembengkakan di kelenjar getah bening, karena di situ kan apa tempat produksi sel darah putih. Nah, ketika sudah diserang kan otomatis ada rusak di kelenjar getah beningnya. Nah, fase simptomatik ini biasa dari fase asimptomatik ke dan simptomatik ke fase AIDS ini waktunya itu sangat lama, tergantung tergantung masing-masing individu, tergantung dia gizi, sistem imun dan lain sebagainya, bisa dalam jangka waktu 7 sampai 15 tahun. Ya, jadi 7 sampai 15 tahun sampai nanti AIDS. Nah, sudah AIDS itu paling dia hidupnya tadi 2 sampai 3 tahun itu sudah meninggal. Nah, di fase simptomatik bukan saja hanya muncul di kelenjar getah bening, tapi juga penyakit-penyakit berbahaya lainnya, tuberkulosis atau kanker, eh, apa dementia atau kelupaan mental segala macam. Nah, itu sudah penyakit-penyakit parah, itu sudah gampang masuk. Jelas-jelas yang kayak misalkan flu, batuk, pusing, itu lamanya flu kalau misalkan orang normal tanpa obat, tanpa perawatan, kita istirahat bed rest saja itu seminggu insya Allah sembuh. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang HIV, apalagi yang sudah simptomatik, sudah mendekati fase AIDS, itu sebulan pun gak akan sembuh dengan sendirinya, karena si sel darah putihnya sudah rusak. Itu kandungan apa istilahnya, ada nama selnya itu di dalam kandungan sel darah putihnya itu CD4 atau T cell. Ketika kandungan CD4-nya itu menurun drastis, itu sudah parah. Itu sudah harus segera di penanganan yang berbeda. Maksudnya sudah mendekati ke fase AIDS. Fase AIDS itu sudah ibaratnya harapannya wah sudah terlalu inilah, tapi berbeda dengan fase winoperiod, fase simptomatik. Fase simptomatik itu nanti ada perawatannya. Meskipun tidak ada penanganan, tidak ada obat mujarab yang bisa menghilangkan sepenuhnya, yang bisa menjadikan si penderita itu menjadi negatif, tapi ada penanganan agar si kandungan virusnya itu berkurang. Nah, nanti akan mungkin setelah ini itu untuk fase HIV/AIDS. Nah, ini penularannya dulu. Penularan HIV/AIDS itu seperti apa sih? Itu tidak mudah ya, tidak seperti ayeuna COVID, jaga jarak 1 meter, jaga jarak 2 meter, bersin saeutik menular. Tidak ya, karena si virusnya sendiri apa tidak mampu hidup lama di luar habitatnya, di luar jaringan darah manusia. Jadi ketika sudah keluar tidak akan lama, kepanasan sedikit dia mati. Nah, penularannya seperti penularannya itu dari apa saja? Yang pertama hubungan seksual, yang kedua alat jarum suntik, dan yang ketiga ibu hamil pengidap HIV. Penularannya sendiri itu adalah dengan cairan tubuh manusia. Itu ada tiga. Yang pertama adalah melalui darah, yang kedua melalui sperma, dan yang ketiga adalah cairan vagina atau kemaluan wanita. Jadi dari tiga itu, meskipun ada yang bilang dari air mata lah, dari keringat, ludah segala macam, itu ada kandungannya, tapi sangat sedikit sehingga sampai saat ini jarang ataupun hampir tidak ada kasus HIV, penularan HIV melalui di luar yang tiga tadi, ya. Nah, makanya dari yang tiga tadi itu penularannya bisa dari apa saja sih? Nah, otomatis dari tiga ini, hubungan seksual, alat tidur suntik, dan ibu hamil pengidap HIV. Yang pertama, hubungan seksual. Otomatis ketika hubungan seksual apa ada keluar cairan sperma ataupun cairan vagina dari kemaluan wanita, itu yang apa saling bertukar ataupun mencampur sehingga nantinya si pengidap HIV bisa menularkan HIV ke orang yang tidak mengidap HIV, sehingga jadi dua-duanya mengidap HIV. Itulah kenapa makanya pergaulan bebas tadi ataupun free sex, seks bebas itu sangat berbahaya, sangat resiko terhadap apa HIV itu tinggi, karena siapa tahu si itu HIV.
ketika tidak tahu seenaknya jeung itu jeung ieu jeung itu jeung ieu. Nah, itu sangat berbahaya. Satu itu hubungan seksual. Yang kedua, alat jarum suntik. Nah, ini dari darah, tadi darah. Ketika jarum suntik yang digunakan itu tidak higienis, dalam artian bekas orang lain, baik itu digunakan dalam apa suntik misalkan di area rumah sakit, tapi nggak mungkin ya kalau di rumah sakit pasti pasti steril, pasti habis pakai buang. Tapi untuk memastikan ya tentu harus alat jarum suntik yang higienis, steril. Nah, lalu yang rawan itu seperti apa? Itu adalah pengidap narkoba atau drugs yang menggunakan alat jarum suntik, yang menghisap ataupun menggunakan narkobanya itu dengan alat jarum suntik. Biasanya kan alat jarum suntiknya hiji bisa aja dipakai ku raramean dan boga duit gitu. Udunan dan aya 5 10-an misalkan. Alat jarum suntik dengan hiji. Anu make anu pengidap HIV na saorang nu keuna nya kabehan lamun make eta jarum suntik. Ini kan udah dipakai set, masih ada bekas darah segala macam, nyampur segala macam masuk ke jaringan tubuh orang. Nah, itulah penyebaran penularan HIV AIDS. Dan yang ketiga itu adalah ibu hamil pengidap HIV. Meskipun meskipun tingkat apa penularannya agak rendah, kemungkinan kemungkinan si bayi mengidap HIV itu sekitar 30-40%. Ini harus menjadi pertimbangan ketika si ibunya itu mengidap HIV, apakah tega, apakah bersedia mengambil resiko si anaknya nanti itu menderita HIV, yang sedangkan ibaratnya si anak tidak tahu apa-apa, tapi ketika lahir sudah mengidap HIV, penyakit bawaan gitu kan. Sedangkan kan penyakit HIV itu ya seumur hidup. Masa dia dari lahir sampai meninggal mau menjadi apa HIV. Nah, inilah banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga setiap keputusan bagi pengidap HIV itu harus melalui banyak sekali pertimbangan. Nah, jadi tidak ada istilahnya untuk penularannya salaman jeung HIV. Yuk non menular tidak, atau diskriminasi ada misalkan di lingkungan kalian pengidap HIV, oh tuh di deketan si eta HIV, si eta HIV AIDS. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan HIV, pengidap HIV? Kita tentu bisa selama kita menjaga diri tidak kontak yang tiga ini, yang dua ini. Kalau misalkan tidak ada pertukaran cairan tubuh, ya aman, aman-aman saja, tidak akan ada penularan. Jangan sampai ada di lingkungannya yang HIV, sudah mah dia mengidap HIV, dijauhi dengan apa lingkungan, ya semakin depresi ketika dia ingin berubah, ingin memperbaiki diri, bantu kalau misalkan ada. Nah, jadi jangan sampai menutup mata terhadap penderita HIV ya. Dan untuk penderitanya sendiri, nah ini yang Bapak sayangkan, maksudnya bisa saja saking stresnya dia sampai bunuh diri karena memang stigma penderita HIV AIDS di Indonesia itu masih sangat jelek, masih sangat buruk, masih sangat dijauhi dan lain sebagainya. Ya itulah kenapa kita harus memperkaya diri dengan ilmu iman agar menjauhi dari penyakit berbahaya HIV AIDS ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah pencegahan HIV AIDS agar tidak terkena dari penyakit tersebut. Yang pertama adalah ABCE atau Abstinence, Be Faithful, Condom, and Education. Ini adalah standar yang dikeluarkan WHO agar terhindar dari HIV AIDS. Yang pertama adalah abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ini bukan hanya dari WHO-nya, dari hukum Islam pun kalian tongboro berhubungan seksual. Menyentuh saja kan tidak boleh. Mendekati zina saja itu sudah tidak boleh. Makanya jauhilah apa dari hal-hal yang mendekati zina. Jaga diri kalian dari hal-hal yang seperti itu. Apa iman, ilmu itu sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak-tidak. Be faithful atau setia terhadap pasangan. Ketika kalian sudah menikah,
entong siga sinetron selingkuh jeung si itu pelakor pebinor segala macam. Jangan sampai seperti itu. Setialah dengan pasangan, jangan sampai akhirnya seetik jangan keluar segala macam. Itu tidak boleh, bukan hanya di norma sosial tapi norma agama pun di hukum Islam kan tidak boleh. Yang ketiga, menggunakan kondom. Meskipun ini WHO karena nyalain orang Islam teh nya maksudnya cenah lamun sabun hubungan seksual kudu pakai kondom can nikah. Ya kan tadi teh ya sebelum menikah ya jangan berhubungan seksualnya. Jangan pakai kondom. Maksudnya jadi tidak inilah. Nah, yang terakhir adalah education atau pendidikan, ilmu, memperkaya ilmu, menjaga diri dengan keilmuan. Ketika kita banyak sih orang geus nyaho ilmuna ye, HIV AIDS teh berbahaya. Hayo kene dari kita, hayo kene free sex, hayo kene pergaulan bebas, hayo kene drugs gitu kan. Sedangkan kalian tahu resikonya seperti apa HIV AIDS itu sendiri. Nah, ketika sudah dikasih ilmu, itu coba kalian terapi resapi agar oh ya, HIV AIDS itu berbahaya. Oh iya, pergaulan bebas itu berbahaya. Saya jangan bergaul dengan seperti ini. Saya jangan terbawa dengan pergaulan ini. Drugs, free sex, segala macam. Jauhi itu semua. Yang kedua adalah pencegahan penularan melalui darah. Yang tadi, ketika menggunakan alat jarum suntik, pastikan si darahnya itu, si alat jarum suntiknya steril. Yang kedua, pastikan darahnya itu, kalau misalkan transfusi darah, pastikan darahnya itu higienis. Dalam artian, bukan dari penderita HIV. Meskipun ayeuna donor darah itu pastikan melalui screening segala macam, tapi pastikan lagi agar jangan sampai kalian tidak tahu apa-apa, menerima ternyata HIV. Itu sangat berbahaya. Yang ketiga, ibu hamil, pencegahan penularan ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya. Nah, itu tadi teh kalau misalkan sebelum hamil ya harus diperhatikan apakah memang menjadikan pertimbangan apakah apa mau mengambil resiko bahwa nanti si bayinya itu akan menjadi apa pengidap HIV juga ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah lingkungan, pencegahan dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan. Bisa saja mengadakan seminar ataupun workshop ataupun lomba-lomba yang terkait dengan HIV/AIDS agar eh, pemahaman dan eh, publikasi bahwa HIV/AIDS itu berbahaya loh. HIV/AIDS itu nyata loh. Bahwa di sekitar kita itu sangat rawan terhadap HIV/AIDS. Orang-orang itu masih awam, masih si HIV/AIDS asa jejauhan nanti gitu ayah HIV/AIDS segala macam. Nah, tapi kan kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya sementara tiba-tiba ayah HIV/AIDS. Nah, itu kan berbahaya. Yang tadi teh stigma HIV/AIDS itu kalau misalkan tidak tahu ya berbahaya. Tapi ketika sudah tahu ilmunya kan, oh tahapannya seperti ini. Ketika mengidap seperti ini. Ketika ada teman ataupun orang di lingkungan rumahnya yang mengidap, tahapannya seperti ini. Tidak 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 apa tidak semena-mena. Itu pencegahan untuk HIV/AIDS. Intinya sih Bapak tekankan ilmu dan iman ya untuk mencegah HIV/AIDS ini. Nah, yang terakhir, masalah penanganan HIV/AIDS. Meskipun tadi Bapak bilang bahwa HIV/AIDS itu tidak ada obat mujarabnya, ada penanganan terhadap spesial HIV/AIDS yaitu adalah ART atau antiretroviral therapy. Terapi antiretroviral. Maksudnya apa? Ini menggunakan pil ataupun suntikan agar menekan jumlah virus di dalam tubuh. Ini kapan sih bisa digunakan? Kapanpun. Maksudnya apa? Mau itu si pengidapnya baru banget berapa minggu ketahuan atau berapa bulan atau dalam jangka 1 tahun itu lebih baik segerakan lebih cepat lebih baik atau mau sudah 5 tahun sudah 6 tahun 7 tahun itu tetap harus agar apa satu tadi agar si kandungan virus dalam tubuh dalam sel darah putih dalam darah itu berkurang tidak melewati ambang batas yang ditentukan, biar tidak parah. Yang kedua, ketika sudah turun, itu akan mengurangi resiko penularan. Eh, ya secara logika lah,
Kalau misalkan kandungannya tingginya, berarti resikonya kan tinggi. Tapi lamun kandungannya sedikitnya, eh, bisa aja 5 berbanding 100, 10 berbanding 100 kan kemungkinannya seperti itu. Nah, itu untuk penanganan HIV AIDS. Jadi, yang ketiga itu eh, memberikan jeda agar harapannya tidak sampai ke tahap fase AIDS ya. Kalau misalkan si ininya stabil, penanganannya stabil, si virusnya stabil, tidak melewati ambang batas, insya Allah itu tidak akan sampai ke fase AIDS ya. Nah, ini tuh bukan hal yang mudah ya, penanganan menggunakan terapi ini. Maksudnya apa? Karena ini tuh tuh bisa ayeuna siga penyakit biasa beres teka rasa gejalana eureunana gitu teu diminum obatnya tidak bisa tapi harus rutin setiap hari. Nah, ini yang susah konsisten untuk menjaga asupan obat tersebut agar menekan si kandungan virus. Ketika aina poho sapoe poho kamu poho minggu sebulan segala macam balik deh gede deh si kandungannya banyak lagi. Nah, inilah usaha-usaha yang bisa untuk penanganan HIV/AIDS. Tidak bisa menghilangkan sepenuhnya virus tersebut, tapi setidaknya bisa mengurangi atau menahan jumlah virus tersebut di dalam sel darah tubuh, sel darah putih dalam tubuh. Seperti itu. Nah, ini sedikit quote dari Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika. Give a child love, laughter, and peace, not HIV or AIDS. Berikan seorang anak itu cinta, tawa, dan kedamaian, bukan HIV/AIDS. Jadi usia-usia kalian itu usia-usia anak, ya, bukan dikasih penyakit, tapi naturalnya itu dia bermain, tertawa, punya kedamaian hati, bebas, memiliki cinta dari orang tua, dari lingkungan, bukan terpuruk dengan yang namanya penyakit HIV/AIDS. Ya, seperti itu. Indonesia hashtag Indonesia bebas HIV/AIDS ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia karena memang di Indonesia sendiri ini sudah sangat rawan sekali yang namanya HIV/AIDS meskipun pemberitaannya tidak terlalu ini tapi rawan sekali terhadap yang namanya HIV/AIDS. Makanya kita pelajari agar menjauh dari HIV/AIDS. Nah, untuk penutup, ini pesan Bapak adalah jauhkan diri dari pergaulan bebas yang mengancam kelangsungan hidup. Perkuat ilmu dan iman agar selalu mampu menjadi pribadi baik yang berguna bagi bangsa dan agama. Nah, terima kasih. Pembelajaran Bapak cukup sekian. Semoga dalam pembelajaran ini menjadikan manfaat baik bagi Bapak sendiri ataupun bagi siapa saja yang menonton video pembelajaran ini agar memahami bahaya dari HIV/AIDS tersebut. Eh, Lebih baik juga kalian menyebarkan ilmu ini agar semakin paham masyarakat Indonesia terhadap bahaya ancaman HIV/AIDS, agar paham penanganan HIV/AIDS itu seperti apa, agar paham untuk menjauhi HIV/AIDS itu sendiri. Ya, terima kasih Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.